Oke, ini mungkin kita buka mungkin untuk dua penanya dulu, mengingat waktu kita sedikit lagi. Kita persilakan aja nih, yang sudah angkat tangan, Mas Said Fatlain, silakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mubarak 10 kedua bersama meraih maghfirah ilahi Rabbi. Luar biasa ya, ini forum LP3I IS ini kan forumnya anak-anak 80-an itu apa, jamaah ya, jamaah kitab. Sebenarnya di bulan puasa ini masih relevan ya, bicara tentang populisme, demokrasi segala macam. Bacaannya nggak jauh dari kita pahami bacaan Herbert Feith ya, tentang pemikiran politik Indonesia. Ada bacaan Kartono ya tentang budaya amuk itu ya, pemberontakan Banten. Ada lagi tentang Imagine Community-nya siapa namanya, Ben Anderson disebut sama apa. Tetapi ini kan dilupakan oleh para intelektual sekarang. Saya nggak habis pikir, walaupun sudah kadaluarsa, dipertajam dong ya, bahwa memang potensi di Indonesia itu untuk konflik itu besar selama yang satu menghegemoni yang lain. Kita lihat saja bagaimana konstruksi perjalanan sistem pemerintahan kita. Terakhir kita lihat bagaimana duetnya SBY dengan Yusuf Kala ya, atau ada masuknya ada Malik Soeharto, itu tidak masuk ya. Tetapi ketika masuk ya ada komparasi dua ini, ada stigma yang tidak ada yang tertinggalkan. Tadi saya mendengar dari Mbak Irene dengan Prof Haidar ya. Ini obat saya di Aceh ya, kemarin ke kampus UTU. Bahwa tidak ada yang salah dengan Aceh ya, bahwasanya Aceh itu terdinabubukkan dengan diberikannya otonomi syariat Islam. Enggak di situ, Mbak. Saya 17 tahun di Jakarta ya, saya pulang tsunami belum kelar itu. Tetapi tsunami dan gempa yang total itulah membuat bertemu GAM dengan RI. Tetapi ada yang diambil di situ, bahwa seluruh aspek-aspek demokrasi itu harus ditanamkan kepada 3 prinsip. Ya, yang pertama equality, kemudian humanity, kemudian dignity. Itu dibuat dari rumah, dari kampus sampai bernegara. Baru dijalani dengan integritas, komitmen, kemandirian, keberpihakan. Kalau ini tidak dijalani ya, ini kan kita lihat asal produk pemilu semua menonjolkan tentang inklusivisme ya, kemudian multikultural. Tetapi produk yang dihasilkan dalam kampanye politiknya ada struggle, dia menempatkan satu kelompok ini lebih baik dengan kelompok yang lain jelek. Saya dari Aceh, saya punya pacar orang Katolik dulu. Saya di UNAS punya tinggal dengan keluarga misionaris di Depok. Tidak ada masalah. Seluruh rakyat Indonesia ini tidak ada yang radikal. Tetapi radikal itu ditempatkan ketika sudah di ujung senjata. Ada yang menarik lagi. Praktek-praktek sekarang, masih ingat ini Mbak Prof Haidar dengan Mbak Irene, ada falsafah dulu, ngoyong jongono sih ngojongono, ngomong tapi jangan gitu loh. Itu satu praktek eufemisme. Tadi saya lihat ada yang dikritik tadi bahwa munafik, bukan bangsa Indonesia munafik, tapi diproduksi oleh elit untuk berbicara secara tidak to the point ya, tidak masyarakat pesisir yang apa adanya, selalu dibungkus dengan bahasa kemunafikan. Makanya muncul ITT dengan berbagai dalih apapun. Di sini saja dari saya dari Aceh, hanya sebagai pernyataan ya, sehari-hari di FISIP Komunikasi Universitas Teguh Umar. Belajar terus, berusaha terus ya. Mari meraih maghfirah di Ramadan ke-10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Bang Said Fadlan dari Universitas Teguh Umar Aceh Barat ya. Oke, mungkin ini kita persilakan satu lagi boleh, silakan. Untuk memberikan tanggapan, statement, pandangan-pandangannya satu lagi, silakan. Dari semua hadirin yang ada ini, kayaknya ini rame nih, dari Sabang sampai Merauke ada nih kayaknya. Oke, baiklah, jika tidak ada, mungkin saya persilakan Bang Herdi mungkin menanggapi dari Bang Said Fadlan. Terima kasih Bang. Jadi apa yang Abang sampaikan itu benar. Sebetulnya kita berdialog, kita bertukar pikiran untuk mewujudkan cita-cita luhur kita kan martabat manusia, menegakkan martabat manusia, karena itu perjuangan bagi inklusivisme, bagi pluralisme, multikulturalisme, agar persoalan politik identitas dan populisme itu tidak meluap-luap lagi dan menakutkan saudara kita yang minoritas. Karena kemarin dalam diskusi dengan media Indonesia itu saya menangkap ada kekhawatiran saudara kita yang Kristiani atau Hindu atau Buddha terhadap bangkitnya politik identitas yang marak dan populisme yang marak itu. Karena dulu kan nggak ada Bang Edi, kok tiba-tiba belakangan ini di Pilkada DKI kok muncul dan menakutkan dengan gerakan bela Islam. Kan itu kan bela Islam, padahal di sini ada umat yang non-Muslim juga. Nah, tapi oke lah, saya sampaikan bahwa itu gejala yang saya harapkan bisa kita hadapi bersama dengan dengan membangun kembali komunikasi, trust building, kemudian basis material. Pada level basis material pentingnya pembangunan yang merata supaya Sabang, Merauke ini merasakan pembangunan yang merata, dan itu tidak hanya rohani tapi juga materi ya. Tapi itu juga tidak mudah kalau kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak berpihak kepada yang lemah, yang miskin. Kan misalnya basis budaya kita itu dua nih Bang, ya, rekan-rekan semua, basis budaya kita kan agraris sama maritim. Nah, golongan petani dan golongan nelayan inilah yang harus dibangun, diberikan pemberdayaan, baik itu modal, manajerial dan sebagainya ya, supaya mereka menjadi manusia yang hidup layak dan bermartabat. Jadi kita tidak hanya, saya kira ya, bangsa kita tidak hanya homo faber, kelas pekerja, tapi juga homo luden kan, kelas bermain, kelas membaca, orang yang menyukai sastra, budaya, seni, tradisi dan sebagainya itu harus diberi tempat. Dan tidak cukup hanya infrastruktur. Jokowi ini geber infrastruktur dan utangnya ugal-ugalan, sehingga utang 6.000 triliun sekarang menjadi beban buat rakyat, dan itu mempersulit kita menegakkan pluralisme, toleransi apa menjadi sulit. Kenapa? Karena ketegangan material, kemiskinan, ketimpangan itu menggesek dan menusuk pada level sikap moral etis yang memperkuat, yang bisa menjadi basis nilai dari inklusivisme, pluralisme, multikulturalisme, toleransi. Sekarang itu kegelisahan meningkatnya intoleransi di Jakarta misalnya, itu menjadi tajam karena peristiwa 212 itu dan populisme atau politik identitas itu. Tapi menurut saya itu kemasan yang harus bisa diatasi. Itu bukan persoalan agama, termasuk terorisme, bukan semata agama. Kalau ada gerakan 212 dan ada terorisme itu, saya percaya dengan para ulama juga, itu bukan semata-mata agama, itu ada kaitan dengan basis material yang timpang tadi, ketidakadilan dan ketimpangan, dan itu tapi harus diatasi dengan cara damai ya. Artinya harus ada kesepakatan bersama, konsensus bersama untuk membangun keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan umum. Dan ini menjadi tantangan karena kalau infrastruktur yang digeber sementara impor pangan ugal-ugalan ya, kemudian juga utangnya sudah sangat besar, itu bisa menjadi beban rakyat yang sudah sangat miskin. Dan pertumbuhan ekonominya negatif, sekarang katanya naik, tapi kita masih lihat berapa persen naiknya, tapi tahun lalu negatif itu. Itu semua mempersulit kita menegakkan demokrasi substansif kalau kelompok-kelompok yang kuat dan dominan masih ingin rakus dan masih ingin tamak, masih ingin tetap dominan. Mereka harusnya berbagi. Nah,
sikap berbagi itulah yang dalam pandangan masyarakat Jawa dan juga masyarakat Aceh, saya kira masyarakat Maluku, Kalimantan, Papua itu dalam bentuk asih, asah, asuh. Kita saling mengasih, saling mengasah, saling mengasuh. Kalau itu hilang, kultur itu hilang, itu yang saya takutkan. Moga-moga tidak, dan saya ingin mendapat pandangan nih, bagaimana Mbak Irina, Bang Haidar, Mas Erlangga, juga Mas Saiful Rahman, soal-soal itu tadi, supaya ada semangat asih, asah, asuh di antara sesama anak bangsa, golongan kaya kepada yang miskin. Jangan dibalik, sekarang ini kan menetes dari bawah ke atas. Mestinya ekonomi merembes dari atas ke bawah, tapi sekarang kan merembes dari bawah ke atas nih. Ya, sumber daya alamnya juga dikuasai kekuatan privat, pemodal-pemodal itu, ini menyulitkan kita untuk berbagi, terutama untuk golongan bawah. Terima kasih dari saya.